Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dini Kusum dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Surade. Kali ini dalam pemenuhan tugas akhir ya, ujian praktek mata pelajaran sejarah Indonesia. Di sini aku bakalan nyeritain sedikit pengetahuan aku tentang salah satu tokoh bersejarah bagi Indonesia kita. Aku mau bahas siapa sih gitu ya. Aku yakin nama beliau ini gak asing kita dengar di zaman sekarang. Walaupun uh, sosok beliau ini memang tidak sepopuler Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Habibie, tidak sepopuler mereka. Cuman pengaruh beliau dalam kemerdekaan Indonesia ini tuh luar biasa. Oke, jadi aku bahas siapa sih gitu ya. Ya, aku akan bahas soal Bapak Abdurrahman Baswedan. Abdurrahman Baswedan ini merupakan kakek kandung dari Bapak Anies Baswedan yang sekarang ngejabat jadi Gubernur DKI Jakarta. Bapak Abdurrahman Baswedan ini adalah salah satu tokoh pergerakan nasional Indonesia yang diakui sebagai pahlawan nasional pada tahun 2018 yang lalu. Gitu. Beliau lahir asli di Surabaya tahun 1908 tanggal 9 September. Tapi meskipun beliau lahir di sini, beliau tuh punya keturunan langsung dari Arab. Jadi keturunan Arab banget gitu. Makanya beliau itu pernah jadi ketua Persatuan Arab Indonesia gitu pada zaman dulu. Ya, apa sih gitu pengaruh dari Bapak Abdurrahman Baswedan sampai aku ini nih pengen gitu bahas beliau sekarang. Aku baca tentang Bapak Abdurrahman Baswedan itu keren banget. Keren banget. Soalnya dia tuh multi talent, guys. Multi talent karena ya beliau itu merupakan seorang yang nasionalisnya kuat banget. Beliau itu hobi nulis. Jadi beliau itu kan dulu pernah tuh dagang ya. Dagang kan Arab itu biasanya identik sama dagang. Beliau pernah dagang, tapi beliau lebih memilih jadi jurnalis karena beliau itu hobi banget nulis dan tulisan-tulisannya itu udah banyak lah dimuat di surat-surat kabar zaman dulu. Terus selain itu, beliau itu sastrawan. Iya, keren banget kan? Sastrawan dan politikus juga. Selain itu ya, dia itu soleh banget. Beliau itu soleh banget, jadi mau balik ya, jadi pendakwah dulu lah, zaman dulu pernah jadi ketua Persatuan Dakwah di Yogyakarta pada masanya. Beliau juga bagus dalam cara penguasaan bahasa. Beliau itu menguasai beberapa bahasa. Arab pasti, bahasa Inggris iya, Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Keren kan? 5 bahasa beliau kuasai. Selain itu, sepak terjang beliau itu pokoknya penting banget buat Indonesia karena beliau itu menjadi salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang ikut serta dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Terus beliau juga menjadi badan anggota konstituante pada masa itu. Terus pernah jadi wakil menteri muda penerangan di kabinet Syahrir pada masa Orde Lama. Selain itu, karena beliau dan teman-teman waktu itu, jadi bukan beliau aja sih, bukan Bapak Abdurrahman aja, waktu itu dengan beberapa tokoh lainnya, beliau tuh berhasil mendapatkan pengakuan secara de jure dan de facto Indonesia waktu itu di Mesir, dari Mesir. Jadi Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure itu karena Bapak Abdurrahman Baswedan ini beserta tokoh-tokoh lain yang waktu itu berjuang sama-sama ke Mesir. Dan hebatnya waktu itu dokumen penting pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Mesir itu kan itu penting banget. Dan Bapak Abdurrahman Baswedan ini
membawa dokumen penting itu dari Mesir ke Indonesia dengan kenekatannya, karena waktu itu tuh di bandara-bandara Indonesia ini jaga sama banyak tentara Belanda, dan beliau cinta Indonesia banget. Beliau berhasil menyelamatkan dokumen penting tersebut, sehingga emang ada gitu bukti bahwa negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia. Sebelum jauh dari itu, pada tahun 1934 nih, beliau itu menjadi salah satu penggerak Persatuan Indonesia. Beliau itu kan udah aku singgung tadi, beliau itu merupakan peranakan Arab ya. Jadi kayak apa ya, blasteran Arab gitu ya. Blasteran Arab yang lahir di Surabaya. Dan waktu itu kayak etnis Arab gitu, itu tuh kayak memisahkan diri dari pribumi karena mereka merasa berbeda gitu, ngerasa bukan Indonesia seutuhnya. Walaupun mereka lahir di Indonesia, mereka lebih berkiblat ke negara nenek moyangnya gitu, ke Arab, ke Yaman, Hadratul Maut waktu itu. Dan karena Bapak Abdurrahman Baswedan ini peranakan Arab, keturunan Arab, beliau itu mengangkat rasa nasionalisme dan menanamkan rasa nasionalisme kepada etnis Arab itu. Ini waktu tanggal 1 Agustus 1934 nih, kan beliau nulis ya, jadi jurnalis. Nah, beliau nulis, nah waktu itu di majalah Matahari, majalah harian Matahari, beliau pakai belangkon sama kayak sorban gitu, buat bilang kalau peranakan Arab itu harus bersatu. Walaupun keturunan Arab, tapi kita tuh harus bersatu gitu. Kita tuh Indonesia gitu. Iusoli itu kan dimana kita lahir ya itu tanah air kita. Tapi kan bangsa waktu itu peranakan Arab itu nggak kayak gitu. Mereka yang lahir di Indonesia, tapi mereka ngerasa ya mereka itu Arab gitu. Nah, karena Bapak Abdurrahman Baswedan ini udah nggak gitu lagi gitu. Jadi waktu itu kan ada Sumpah Pemuda tuh pada tanggal 28 Oktober 1928 nih, yang digalang sama Muhammad Yamin. Nah, pada waktu itu 1934 beliau pengen ada ikrar yang kayak Sumpah Pemuda, tapi khusus buat peranakan Arab. Ya, jadilah diselenggarakan Sumpah Pemuda Peranakan Arab oleh Bapak Abdurrahman Baswedan, di mana isinya jadi etnis peranakan Arab ini gak boleh lagi ngerasa Arab itu tanah air. Jadi harus ngerasa Indonesia itu tanah airnya, sepenuhnya itu tanah air Indonesia gitu. Harus ada rasa cinta di sini buat Indonesia. Yang kedua, peranakan Arab itu atau keturunan Arab itu gak boleh lagi bersikap menyendiri. Jadi mereka tuh kayak menarik diri dari pribumi karena mereka tuh ngerasa ya aku Arab gitu, kamu Indonesia, ya udah kita masing-masing. Enggak lagi. Karena sumpah itu bangsa keturunan Arab itu nggak kayak gitu lagi. Terus di situ juga di ikrar Sumpah Pemuda Peranakan Arab itu di situ tertera kalau mereka itu harus berkewajiban menjalankan apapun itu sesuai dengan ya kewajiban sebagai negara Indonesia itu apa harus dijalankan gitu. Jadi karena beliau lah udah nggak ada lagi perpecahan antara keturunan Arab dan pribumi. Jadi mau keturunan Arab atau pribumi ya tetap kita Indonesia. Nah, di situ kayak menurut aku itu salah satu pergerakan beliau yang keren. Selain itu, walaupun namanya itu keren banget, tapi beliau itu hidup sederhana. Karena apa? Ya, beliau nggak pernah punya rumah sampai beliau meninggal. Beliau tinggal di rumahnya Haji Bilal waktu itu di Jogja, dan itu rumah pinjaman khusus tokoh-tokoh revolusi gitu deh kalau nggak salah. Jadi beliau nggak pernah punya rumah, beliau tinggal di rumah pinjaman dari seseorang yang dermawan, dan beliau itu punya mobil satu-satunya, dan itu dikasih sama Bapak Adam Malik waktu Bapak Adam Malik menjabat sebagai wakil presiden. Dan itu merupakan hadiah ulang tahun
buat Bapak Abdurrahman yang ke-72. Dan beliau itu meninggal waktu umur beliau 77 tahun. Beliau almarhum di Jakarta kalau nggak salah tanggal 16 Maret ya, usia 77 tahun gitu teman-teman. Dan karya-karya beliau itu masih ada sampai sekarang, penulis-penulis masih suka bahas gitu. Pada tahun 2018 beliau diakui sebagai pahlawan nasional. Itu keren banget. Beliau itu tokoh diplomatik, menurut aku yang paling keren itu diplomatiknya dan jurnalisnya. Tulisan-tulisan beliau keren, sampai ada ya koleksi bukunya itu sampai 5.000 buku dalam berbagai bahasa yang aku sebutin tadi yang beliau kuasai. Ada Belanda, Inggris, Indonesia. Itu keren banget. Jadi aku apresiasi banget, dan mudah-mudahan nih kita bisa terinspirasi dari sosok Bapak Abdurrahman Baswedan ini, karena menurut aku keren banget gitu. Jadi cuman sekian, sebenarnya masih banyak lagi sih, cuman ya udahlah aja dari aku. Makasih banyak Ibu, makasih banyak semuanya, makasih banyak, terima kasih. Sekian dari aku, mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.